Nah, jadi coba kalian lihat di layar itu semua, kalian udah ngerjain kan yang di part 1? Iya. Udah tinggal jalan. Siapa yang gak bawa kertasnya? Apa? Siapa yang gak bawa kertasnya? Aku bawa. Aku bawa. Cuma Kenzo ya yang bawa. Kenzo gak bawa. Siapa lagi yang bawa kertasnya? Oke. Nanti yang gak bawa nanti bisa lihat temannya aja ya. Oke. Jadi hari ini kita akan lanjutkan ke part 2 dan part 3. Oke, bisa dengarkan dulu. Nanti mau ngobrol semua. Oh ya, di hari Jumat kemarin kalian bahas tentang apa sih? Barang Musa? Jumat kemarin? Edman? Kalian udah dengar apa hari Jumat kemarin? Nah, jadi sekarang Miss minta untuk kalian bisa ambil tanaman yang ada di box itu ke kelompok. Nanti setelah itu, oke, siapa leadersnya? Aku. Yang ambil leadersnya aja ya. Jadi nanti ambil kardusnya ke kelompok. Ya. Oke, leadersnya bisa diambil dulu. Boxnya. Setelah itu dibuka ya. Nah, dilihat juga itu ada nama juga di Iya saya. Edmund kamu kan leader. Kamu kan leader. Lu nggak tahu nih. Oh, emangnya aku. Emangnya itu gila sih. Harusnya ada namanya. Wow. This is mama. Setelah dibuka bisa taruh di kursi. Ini yang Oke, udah. Nah, nanti duduknya bisa berkelompok sambil bawa kertasnya. Boxnya bisa diambil dulu per kelompok. Leadernya siapa? Ya, boxnya yang di situ, yang 2 itu bisa diambil. Ini box-boxnya siapa ya? ini Kimura nanti kamu mau ke mana? Kami. Oke, tanamannya jangan diambil dulu.
dengan yang di kardus itu daunnya terus kondisinya seperti apa? Kalian coba saya di bawah
Jojo, Edman, masih mau di situ? Oke, dan Timur. Timur bisa taruh berapa? Oke, kalian sudah mengerjakan di part 2 dan part 3. Oke, udah bisa punya gambaran perbedaan antara tanaman yang di luar dan tanaman yang di dalam. Apa perbedaannya coba? Bella? Lebih gede karena yang di dalam kuning, Yang dalam kertas kuning, terus yang di luar hijau, yang di luar hijau dan tumbuh. hijau dan tumbuh. Oke, ya. Yang di dalam yang di luar mas itu daunnya batangnya warna hijau. Kalau yang di dalam box itu daunnya batangnya warna putih. Oke, warnanya warna putih. Kalau Evan? Yang di luar itu yang di luar itu sehat, yang di dalam itu lain. Yang di luar sehat, Yang di dalam lain. yang di dalam kayu. Oke, kalau Timora? Yang di box sudah tumbuh-tumbuh. Terus kalau yang luar? Kurang matahari. Terus kalau yang di luar? Yang di luar. Oke. Kenapa yang di dalam box dia terlihat layu, terus warnanya putih batangnya, terus daunnya warna kuning dibandingkan dengan tumbuhan yang ada di luar? Coba. Kenapa? Tidak mendapatkan sinar matahari dan air. Oke, good. Mana? Andra? Itu kan sama warna putih itu maksudnya kebanyakan matahari atau enggak? Kalau apa? Kalau warna putih itu artinya kebanyakan matahari atau enggak? Kalau warna kuning, kuning batangnya, batangnya atau daunnya? Daunnya. Daunnya. Itu berarti tandanya dia kayu. Dia kurang sinar matahari sehingga dia tidak bisa memproses makanannya di dalam tubuh itu. Kalau gitu ya? Kan setiap manusia itu kan ada oksigen kan? Itu di situ nggak ada oksigen. Jadi tanamannya nggak bisa bernafas jadinya kayu. Oke, good. Jawabannya pada benar semua. Jadi di materi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang karakteristik tumbuhan. Dari materi ini, Miss mau kalian bisa memahami dari 8 karakteristik ini yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, oke. Sekarang coba kita lihat. There are 8 characteristics of living things. Coba kita baca yang pertama apa? Brace. Kedua, yang ketiga, keempat, grow and develop. Yang kelima, breed. Keenam, sensitive to stimuli. Yang ketujuh, coba baca ajaran. Kenapa? Excreting waste. Yang kedelapan, coba Daniel baca. Adaptation. Oke. Vanessa bisa tahu. Oke, yang pertama, breathing. Breathing itu bernafasan, bernafas. Jadi di sini ada 3 gambar yang coba kalian lihat. Ini punya di gambar pertama ini paru-paru. Alat bernafasnya manusia dan hewan. Ikan juga hewan tapi kok beda ya? Kenapa? Ikan juga hewan tapi kan lantai insan. Ikan juga hewan, tapi kenapa pakai insan? Karena Karena dia
berbeda dengan manusia. Ikan hidupnya di air sehingga dia menggunakan insang untuk dia bernafas. Kalau pakai paru-paru dia nggak bisa nafas di air. Ya betul. Oh, iya. Nah, jadi Tapi antara kalau insangnya dipotong gimana? Dia bisa. insangnya dipotong, ya ikan akan mati Nggak bisa karena nafas dia ya. nggak bisa bernafas. Dia nggak bisa bernafas. Nafas di air lagi. Bis. Ya. Tapi itu nafasnya dari air. Dan Betul. ikan kan memang dia hidupnya di air sehingga dia bernafasnya melalui insang. Oke, terus sekarang kita lihat perbedaan di antara cara bernafasnya manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Kalau manusia dan hewan lain seperti kucing, seperti anjing, itu dia menggunakan paru. Kalau ikan dia menggunakan insang. Tapi coba kita lihat, kalau tanaman, tumbuhan, Azara mau ngobrol di luar? Oke. Kalau tumbuhan, dia menggunakan stomata di bagian daunnya, dan dia menggunakan lenticels di bagian batangnya. Terus yang kedua, coba baca juga. Oke. Jadi makhluk hidup itu juga membutuhkan nutrisi. Ya, jadi tujuan adalah dia bisa berkembang, dia bisa memiliki energi. Nah, jadi kalau tumbuhan dan hewan lainnya itu sangat berbeda akan kebutuhan nutrisinya. Kalau tumbuhan, dia itu memasak sendiri makanannya di dalamnya. Kalau hewan kayak yang gajah, terus anjing, rusa itu dia membutuhkan makanan dari makhluk lain. Oke. Terus yang ketiga coba dibaca Kenzo. Apa itu? Coba yang keras. Yang ketiga apa? Kenzo. Move. Move itu apa? Bergerak. Move itu bergerak. Jadi di setiap makhluk hidup dia akan bergerak, tetapi berbeda antara tumbuhan, manusia, dan hewan. Kalau tumbuhan dia akan bergerak, tapi dia mengikuti cahaya matahari, dan bergeraknya dari tumbuhan ini dia itu pasif dan dia lebih lambat, oke. Lebih lambat dibandingkan manusia dan hewan. Tapi coba kita lihat cara bergeraknya dari hewan dan manusia. Manusia dan hewan itu dia bergeraknya menggunakan kaki, terus tangan, kepala. Kalau burung menggunakan apa? Sayap. Atau enggak? Oh, paruh ini, bukan paruh yang dalam. Oke, sekarang yang keempat, coba dibaca Herman. Herman dibaca, coba. Nomor 4. Iya, keluar
dan berkembang. Jadi semua makhluk hidup itu mengalami suatu pertumbuhan dan pematangan akan fungsi organ. Contohnya seperti ini, coba lihat. Kalian lihat itu perubahan apa yang dialami di gambar tersebut? Pertumbuhan kupu-kupu. Nah, jadi dari cara dia bertumbuh, dia itu akan mengalami perubahan dari segi ukuran, berat, dan volume yang dia itu akan permanen dan tidak akan berubah kembali. Elsa. Oke. Kalau dari cara dia berkembang, perkembangan yang dialami oleh kupu-kupu ini, itu dia juga mengalami proses pengenalan dari di organ tubuhnya. Jadi sama seperti manusia. Kalau kita dilahirkan, kita lahir, itu langsung besar atau bagaimana? Kecil. Jadi kuliah dulu. Kita lahir dari bayi, terus hingga nanti tua, itu juga mengalami suatu proses pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sekarang coba Daryl baca yang kelima. Reproduction, breeding. Oke. Jadi tujuan dari makhluk hidup bereproduksi ini, dia akan menghasilkan keturunan untuk melestarikan spesies supaya tidak punah. Oke. Nah, coba di sini ada dua hal, generatif dan vegetatif. Kalau generatif, dia itu membutuhkan dua orang tua, sama seperti manusia, lelaki dan perempuan. Jadi hal itu yang akan dia terus bereproduksi supaya tidak punah. Contohnya juga sama kayak kucing, terus ya anjing, terus ayam, ya manusia juga. Kalau dari segi tumbuhan, kenapa ayam harus melahirkan? kenapa? Kenapa ayam harus melahirkan? Ya udah. Kenapa ayam harus bertelur? Kenapa? Kenapa ayam harus bertelur? Kenapa ayam harus bertelur? Jadi bukan mama ya? Ya. Mama saya. Oke. Nah, jadi reproduksi antara hewan dan manusia itu berbeda dengan tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti pohon pisang. Dia bertumbuhnya itu dari batang. Pohon pisang itu bertumbuhnya dari batang, sehingga dia menghasilkan buah. Buah jadi anaknya. Buah itu yang dilahirkan dari tumbuhan itu. Oke. Sensitif terhadap stimulus. Apa itu stimulus? Tidak tahu. Oh enggak, stimulus itu apa? Stimulus itu rangsangan. Kalau manusia dan hewan, dia itu juga memiliki tingkat sensitifnya. Contohnya seperti mata, hidung, mulut, telinga, lidah, tong. Paling itu lidah. Skin itu kulit. Apa? Ya, kaki itu juga. Nah, terus berbeda dengan, coba kalian tahu nggak ini tumbuhan
yang ada dari ya, coba baca Azara, judulnya. Coba Azara ekstrak suaranya. Coba, oke. Coba, ngomong. Judulnya apa? Coba, baca. Removing residual substance. Oke, jadi removing residual substance ini tentang pemilihan zat-zat yang ada di manusia, zat sisa. Nah, kalau di manusia dan di hewan, kalau di hewan dan manusia, dia itu akan mengeluarkan zat sisa berupa apa sweat? Sweat apa sweat? Keringat. Keringat. Urin. Buang ya terus feses. Oke, terus ya itu juga. Karbon dioksida. Iya, karbon dioksida juga termasuk dan juga yang manusia hidup. Oke, kalau tumbuhan Oke, nah manusia dan hewan itu mengeluarkan zat sisa yang sama, Jojo. Kalau tumbuhan itu berbeda. Ya. Tumbuhan itu berbeda. Kalau tumbuhan, dia itu akan mengeluarkan karbon dioksida untuk melakukan respiration. Apa tadi respiration? Apa tadi respiration? Respiration tadi apa? Bernafas. Pernafasan. Dan dia akan mengeluarkan dan oksigen yang dia hasilkan itu yang akan nanti dia pakai untuk fotosintesis, proses makanannya sendiri. Apa namanya? Fotosintesis. Berapa? Ya, kita manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi nanti dia akan disaring melalui hidung. Ya, oke. Yang terakhir. Ya. Oke, yang terakhir adalah adaptation. Adaptasi. Adaptasi. Nah, coba kita lihat. Di sini ada tiga hal. Itu buang.
makhluk hidup dia akan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya, kalau kita lihat dari bentuk tubuh yang dimiliki oleh ini burung yang pertama ini, ya, dia itu bervariasi menurut menyesuaikan dengan makanannya. Jadi bentuk paruhnya dia akan mengikuti bagaimana cara dia makan. Kalau dari yang kedua, dari segi fungsi tubuh, coba itu unta itu dia akan bisa beradaptasi dengan waktu yang lama tanpa minum air di mulut, karena dia tidak beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Terus yang ketiga, bunglon. Oke, sekarang misalnya Daryl, kenapa bunglon bisa berubah warna? Ya? Karena dia itu gampang beradaptasi dengan sekitarnya. Oke, apakah? Untuk bersembunyi dari orang lain. Kalau kalau dia memegang suatu warna, dia akan berubah menjadi warna itu. oke. Itu warna. Kimura? Oh, tidak. Jangan dia semua ini supaya kulit ini dia Oke. Ada lagi yang mau jawab? tidak, saya tidak tahu. Selena? Oke. Nah, kenapa bunglon itu bisa berubah warna? Karena dia itu melindungi diri dari musuh. Dari musuh Ya. kamu berarti harus benar dari buat sembunyi dari orang. Ya. Sembunyi dari musuh. Sehingga dia itu melindungi dirinya dengan dia itu beradaptasi dengan tempat yang dia duga. Kayak itu, ya coba kita lihat. Batangnya warna merah. Jadi akhirnya bunglon itu mengikuti warnanya jadi warna merah. Karena dia melindungi diri dari matahari. Kalau dia jalan, ini banyak kulitnya. Dia baru berubah kalau dia merasa terancam. Kalau ada musuh yang mau mencoba untuk Tapi kalau kita melihat dia berubah, ngapain?
main gunting. Pakai long answer aja. Makanya kalian tulis dulu soalnya. Nanti setelah soalnya selesai baru jawabannya di bawahnya. Keburu waktunya habis kalau gitu. Bahasa Indonesia apa? Oke, ini akan translate ya. Nomor 1. When we breathe, what air do we inhale and what air do we expel? Saat kita bernafas, udara apa yang kita hirup dan udara apa yang kita hembuskan? Oke, dah? Boleh jawabnya bahasa Indonesia? Boleh. Oke. Kalau nomor 2, apa perbedaan dari cara tumbuhan dan hewan mendapatkan makanan? Oke, sudah? Nomor 3, berikan satu contoh bagaimana hewan bergerak dan satu contoh bagaimana tumbuhan bergerak. Nomor 4, apa tujuan dari makhluk hidup bereproduksi atau memiliki anak? Nomor 5, mengapa bunglon bisa mengubah warna kulitnya? Nah, ekspor tuh hembuskan. Kalau inhale itu kita hirup. Soalnya ditulis dulu 1 sampai 5. Nanti kalau masih ada waktu kalian selesaikan sekarang.
Kalian tulis dulu soalnya, jawabnya nanti. Tulis dulu soalnya. Jawabannya aja. Oh, itu tentang hewan dan tubuh. Iya. Kalian tulis dulu soalnya. Setelah itu, nanti Miss tunggu sebelum pulang jawabannya udah harus ada dan dikumpulkan ke Miss. Kalau Miss lihat belum ada yang belum ngumpulin, kalian Miss tunggu di sini sampai kalian selesai kerjakan. Makanya sekarang tulis dulu soalnya. Tulis dulu soalnya. Jawabannya nanti. Kalau udah selesai udah. Kalau yang udah. Jawabannya nanti Ya. saja. Apa? Jawabannya nanti. Semua jawaban. Oke. Ya. Yang penting soalnya tuh. Soalnya tulis dulu ya. Soalnya bisa tulis dulu. Miss tunggu jarum panjang di angka 1. What is the purpose of living things, reproducing or having children? Jadi, apa tujuannya dari makhluk hidup itu bereproduksi dan memiliki anak? Tadi kan Mas sudah jelaskan, supaya dia tidak punah. Itu jawabannya. Supaya dia tidak punah. Bapak, satu soal bonus. Miss tunggu hari ini ya jawabannya dan soalnya. Kalau belum, Miss suruh kalian tunggu di sini buat ngerjain. Kalau nggak masuk kan siapa yang nggak masuk? Soalnya dulu. Kenapa? Satu-satu. Kenapa Dero? Nomor 1. Ketika kita bernafas, udara apa yang kita ambil dan apa udara yang kita hembuskan? Nomor 3. Berikan satu contoh bagaimana hewan itu bergerak dan berikan satu contoh bagaimana tumbuhan itu bergerak. Pertanyaan yang tadi kenapa ayam itu harus bertelur? Kenapa ayam itu harus bertelur? Karena dia bukan mamalia. Iya. Karena bukan mamalia. Mamalia itu kan menyusui. Jadi dia kalau menyusui, dia itu beranak. Oke, udah. Miss itu sampai 5 detik.
ulang. Udah harus ada jawaban dan soal. Udah, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Salah itu oke. Coba di sini masuk ada. Ya. Ini masuk rapot Enggak. Enggak. Nilainya nggak masuk rapot. Oke. Miss udah hafal. Oke. 5. Soalnya kalau udah selesai, kalau soal udah selesai, oke, enough. Oke, enough. Pelajarannya enough. Jadi sebelum pulang jawabannya udah selesai. Oke?